الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah taksiyah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana masih memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan taksiyah yang pertama dan terakhir ya, atas berkurangnya rahmatullah Andi Nuraini dan Matasa binti Pongkapo rahimahullah. Salam dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam terang benderang seperti saat ini. Jamaah taksiyah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita berdiam diri sejenak untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Akik Suherman. Kepada Akik, waktu dan tempat yang bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
وهو العزيز الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi nantinya secara ukuran dibawakan oleh saudara Suherman. Kami mewakili keluarga mengucapkan syukran jazakallahu khairan. Selanjutnya, sebelum kita melangkah ke acara tausiah oleh Ustaz, kami memanggil perwakilan dari keluarga yang berduka untuk menyampaikan beberapa penyampaian. Kepada Bapak Abdul Qadir SPD MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin za'iqatul maut. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab atas izinnya kita bisa hadir dalam acara takziah malam ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab atas izinnya agama Islam bisa sampai kepada kita. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan, mempertaruhkan jiwa dan raganya dalam rangka menyampaikan syiar Islam, sehingga Islam bisa sampai ke Indonesia, bisa sampai kepada kita semua. Saya tidak berpanjang lebar. Pertama-tama saya pribadi mewakili keluarga menyampaikan terima kasih banyak kepada Ustadz kita yang akan membawakan ceramah agama malam ini. Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih banyak kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, anak-anakku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang
meluangkan waktunya menghadiri acara takziah ini di tengah kesibukan bapak-bapak, ibu-ibu semua, bahkan di tengah pandemi COVID-19 yang sangat menakutkan. Sekali lagi, saya atas nama keluarga, mewakili keluarga, terima kasih banyak atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu semua menghadiri takziah Kakanda almarhumah tercinta Andi Nuraini Daimatasa binti Puan Kako. Saya kira itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan takziah yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Haji Suping Ilyas, SPD MPD Hafizahullah. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang serentak jawabannya supaya mengundang para malaikat yang ada di arsana segera turun bergabung sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, jamaah takziah yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah SWT, wabil khusus sahibul musibah, keluarga duka, kakak, adik, saudara, putra putrinya yang sementara berduka. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kesabaran, berikan ketabahan yang jelas. Dengan sabar insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala bersamanya dan sholat insya Allah. Sungguh dengan kudrah dan iradahnya Bapak dan Ibu sekalian, Allah mempertunjukkan kehebatannya. Allah berasa terhebat kalau kelihatan seperti ini, nyata. Seperti yang kita alami juga 1 tahun yang lalu, yang dirasakan sungguh oleh kita, khususnya bangsa Indonesia bahkan dunia, penyakit yang kurang bersahabat dengan kita,
Padahal dari dulu zamannya Rasulullah sudah ada, bahkan sebelumnya. Tapi yang kita kurang sadar, karena Allah itu ada atau tidak. Ini bermasalah ini. Karena kemajuan teknologi ini bisa menghamburkan, bisa menghilangkan keyakinan Bapak dan sekalian. Makanya saya ajak pada kesempatan malam hari ini, semoga Allah SWT bersihkan hati kita, dan kita tinggalkan dulu HP kita, hentikan atau matikan bila perlu. Jangan di silent. Kalau di silent nanti masih bunyi ki, masih getar-getar di. Biar sholat kalau di silent pasti siapa lagi ini ya, pasti begitu. Tapi kalau sudah mati, insya Allah pasti Allah SWT luruskan hati kita ini. Kenapa? Zaman saat ini memang luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang kan rame-ramenya lagi viral. Kadang-kadang ustadznya di depan begini ceramah, di belakang main WA-WAan. Ini kan ndak konsekuen. Makanya di masjid-masjid sudah ditulis, matikan HP. Pak mati memang ya HP tak? Ke masjid saja bawa HP. Allah kok dikasih pamerkan seperti itu. Tinggal memang di rumah HP tak? Kecuali mungkin dalam musafir atau perjalanan kemana-mana bawa HP. Oh, tukang becak saja tukang pakai HP. Iya, tidak usah mikir dipamerkan saja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, melalui mimbar ini hentikan di sejenak, beberapa menit saja. Kenapa? Karena itu sangat mengganggu. Iya. Kalau umpama ada yang dihubungi apa, nanti kan kelihatan ki. Begitu dibuka HP kan kelihatan ki. Ya, oke. Setuju Bapak, Ibu? Ya, kalau nggak setuju silent saja. Kita berdiam diri saja begini. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa risalah dinul haq. Sampai detik ini kita masih sama-sama mengikuti sunnahnya. Termasuk malam hari ini, insya Allah ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala Bapak dan sekalian. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, dan mintalah kamu kepada Allah, dan saling silaturahim. Ya yamin deh, silaturahim termasuk malam hari ini. Seandainya malam hari ini tidak ada takziah, kemarin malam sudah ngaji Pak ya, sudah ngaji. Alhamdulillah, punah 20 tahun yang lalu, tahun 90-an lah gitu, itu banyak semua orang ngaji. Belum ada penceramah begini, belum ada ki. Kenapa? Belum banyak orang yang pintar ceramah. Yang bisanya ngaji orang-orang kampung itu kadang-kadang 5 orang atau 6 orang. Nah, satu malam suruh Pak Temak ki, teler ya. Sekarang membaca 1 halaman saja Bapak sudah ngantuk. Apalagi ini 3 juz. Kalau 6 orang kali 5 juz kan per 30 juz. Jadi ya bisa kalimat pertama itu kadang-kadang ibu-ibu tidak sadar ki. Orangnya 5, kuliah ini pertama ki. Kalau saya sorry aja. Iya, kalau 5 orang saya sorry saja, tidak bisa. Iya, kalau mau komentar bisa. Saya bilang begitu. Masa satu malam nanti di kita ini disuruh banting tulang ini, mata sudah tidak bersahabat lagi Bapak dan sekalian. Ya Alhamdulillah tahun 9 muncul, tahun 90-an muncul yaitu yang namanya takziah. Jadi satu orang yang cerita, Bapak Ibu sama-sama mendengarkan, kita sama-sama belajar. Saya juga belum pintar, belum, karena belum pernah melakukan ki. Belum toh Ibu, saya belum pernah mati ki. Makanya yang ceramah itu jangan menganggap dirinya sudah pernah mati. Belum pernah mati ki. Maka kita belajar bersama. Apa kira-kira yang dibawa oleh almarhumah Ibu Andi Nuraini ini? Dan putranya 3 atau 2? 2. Putranya 2 sudah cukup, alhamdulillah. Mudah-mudahan soleh semua, amin. Iya. Kadang orang 2 saja, nah 2 saja setengah mati Ustaz. Setengah mati tahu jadi ya. Nah dibilang 2 saja nah setengah mati betul. Kan jangan bilang setengah mati, jangan ki. 2 anak juga membiayai, 10 anak juga membiayai.
Tapi orang dulu tidak pernah mengeluh seperti itu, kita-kita ini. Kenapa? Karena mereka begitu bekal agamanya luar biasa. Kemampuannya, walaupun dia bukan sarjana, tapi luar biasa orang tua kita. Bisa menserjanakan berapa anaknya. Anaknya 8, sarjana semua. Alhamdulillah. Dan sekarang Pak, 2 saja mengeluhnya lebih banyak daripada. Memang manusia diciptakan khuliqal insana halu'a. Diciptakan dalam kondisi keluh kesah, tapi jangan mengeluh Nah, ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Ini yang kedua. Yang ketiga, melalui mimbar ini Bapak dan sekalian, takziah ini sudah populer di kalangan kita. Pengajian boleh, takziah boleh, karena berapa orang yang hadir termasuk keluarga dekat, tetangga, ini juga sama-sama kita menghibur keluarga yang kedukaan. Makanya tidak ada undangan sekalipun secara resmi, insya Allah pasti hadir Ki. Begitu ada dengar ada orang yang meninggal, pasti datang kita tetangganya. Malah tahu kalau tidak datang. Iya, paling tidak itu kodong. Kalimat kodong itu pasti doakan. Iya. Tapi kalau orang-orang yang jelek, begitu meninggal apa kita bilang? Nggak mungkin kodong, pasami. Ya. Kalau orang-orang yang nakal, orang yang kurang ajar dan sebagainya pasti begitu. Beda. Kalimatnya itu kodong. Kodong itu mendoakan. Padahal kalimat yang redaksi yang paling bagus itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anunya anaknya si anu tabrakan, inna lillahi. Belum mati Ustaz. Jangan bilang belum mati. Kan musibah, bencana ya Ibu. Nah, hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah SWT. Ini ekspresi wujud daripada putra-putrinya, anak yang soleh. Makanya ngadakan takziah pada malam hari ini. Biar tidak takziah ya tidak apa-apa sih, tidak ngaji ya tidak apa-apa sih. Almarhum tidak pernah minta. Tapi kita sebagai anaknya, di mana letaknya anak soleh? Nah ini pertanyaan. What's next? Ini pertanyaan Pak. Jadi anaknya dikasih sarjana, bahkan ada sampai S2 orang tuanya. Sudah berapa tahun dia menderita. Apatah lagi kita urut sampai bayinya. Sungguh sangat luar biasa Bapak dan sekalian. Jadi hutang budi anak itu, makanya ada peribahasa, cinta orang tua sepanjang jalan, cinta anak sepanjang galah. Nggak terlalu bisa bahasa peribahasa ya. Kalau dulu hafal semua Pak, hafal. Sekarang ini karena mainnya pada Google. Sedikit saja 5 kali 10 tanya pada Google. Tolong. Masa 5 kali 10? Iya Bu, Masya Allah. Kalau mau perhatikan anak-anak sekarang kelas 5 SD, kita tanya di matematika, padahal ini ada di tangan kita, iya toh? Ya. Kalau begini berapa anak? Kalau begini berapa anak? Anak mesti menjawab 3. Padahal ini 3 karena sama 0, jadi 30 tolong. Kok gini? Iya. Anak-anak kita kurang pandai. Kalau dulu guru pakai isyarat saja udah ngerti. Dan sekarang anak-anak luar biasa. Karena apa? Lebih cenderung kepada permainan game. Ya. Dan bapak kurang perhatian sama sekali. Nanti tunggu nih, bapaknya S3, anaknya jangankan S1 didapat untung itu. Karena sudah kabur matanya, sudah tidak bisa lagi melihat. Iya percaya Meki. Kalau dibiarkan seperti itu, anak sudah ketagihan game dan sebagainya. Makanya kita sebagai orang tua wawas diri. Pokoknya terus anak-anak kita betul-betul giring. Makanya sekarang ini yang rame pondok pesantren. Iya, pondok pesantren rame Pak. Biar bayar apa orang tua tak kalah nih. Iya. Sekolah SD guru agamanya cuma berapa? Makanya sekarang sudah yang ramai itu alhamdulillah pondok pesantren sudah mulai digemari masyarakat, disenangi masyarakat. Nggak kayak dulu. Kalau dulu anak tak mau nyantri mau jadi apa? Ya jadi orang. Masa jadi monyet?
anaknya. Nah, nanti paling jadi imam. Loh, imam itu luar biasa, Ki. Ya. Coba berapa saat di kampung ini Jawa kita tanya, ya Pak Imam toh, berapa orang yang bisa mengaji tilawah seperti ini? Setengah mati cari. Naik lagi, cari ustad. Ada nggak ya? Satu ustad. Itu kategori begini Ibu Anata. Iya. Pokoknya kalau ngurusi agama Allah, intan surullah yang surkum. Kalau ngurusi agama Allah, Allah akan tolong. Menolong agama Allah pasti tolong. Begitu. Jadi anak-anak kita ini, termasuk dari Ustadz ini, jarang sekali Pak, jarang sekali. Kenapa? Sekarang saya imam masjid ini saya sudah lihat, sudah banyak juga yang hafidul Quran atau hafid Al-Quran. Walaupun 3 juz, 5 juz, alhamdulillah. Suaranya saja beda. Termasuk suara saya ini Bu. Ini sudah kalah Ki, suara begini. Ini kurang laku Ki. Begitu maju, mau mesti anak-anak muda yang suruh maju. Karena suaranya kurang bersahabat Ki. Kalau suaranya padandu ya agak lumayan Ki. Nah, Ibu dan sekalian sama-sama dirahmati oleh Allah SWT. Kita hadir di sini satu niat, satu tujuan, yaitu untuk bertakziah. Ya, berbeda dengan takniah. Kalau takziah itu menghibur, kalau takniah itu bersukaria. Kalau takziah itu menghibur orang yang kedukaan supaya mempunyai rasa saling berbagi duka. Ansaliuri itu mangkasarka. Nah, Bapak dan Ibu sekalian sama-sama dirahmati oleh Allah SWT. Di luar sana didengar Ki Pak? Dengar Ki? Alhamdulillah. Mudah-mudahan serius mendengarkan. Mudah-mudahan ini walaupun sedikit Pak ilmu itu, dari mana saja ilmu, nah bisa dibawa pulang, diresapi, cocok, laksanakan. Itu kewajiban kita. Kan tugas kita itu si pakai ingat Ki, saling mengingatkan. Watawasau bil haq. Jadi saling mengingatkan. Tidak ada kalimat orang pintar. Kalau kita kepada Pak dosen apa, memang dia sudah kuliah duluan, makanya pintar Ki. Nih, kita baru kuliah, makanya dikatakan Pak Ustadz atau Pak Guru. Nah, hadirin jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah SWT. Ibu kita ini sudah menepati janjinya mengerikan Allah SWT. Karena sebelum lahir sudah ada janjinya, betul? Loh, Bapak punya janji atau tidak? Ibu punya janji? Loh, punya janji masing-masing orang punya, termasuk saya. Berapa lama di atas muka bumi ini ada janji tak? Kalau belum, nggak bisa lahir Ibu ke muka bumi. Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, kayak Ibunda ini 60 tahun ya Pak? Iya, ada masing-masing. Ada yang belum nikah, ada yang di atas 70 tahun, tapi tidak banyak. Kata Rasulullah 1 atau 2. Adakah umurnya di atasku ya Rasulullah? Ada 1 atau 2. Makanya saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, adakah umurnya yang di depan saya ini 80 tahun? Pasti tidak ada. Pasti tidak ada. Kenapa? Sudah tidak mampu lagi jalan ke sini. Dodong. Iya. Makanya jangan berdoa ini Allahumma tawwil a'marona. Ya Allah, panjangkan umurku. Jangan itu terus-terus dibaca. Bahaya kalau terus-terus dibaca. Umur sudah 20 tahun masih membaca. Itu doanya Rasulullah Muhammad SAW. Nanti mau berapa? Mau 100? Ya kalau anak tak itu sanggup untuk memelihara. Kalau tidak, malah bikin fitnah, bikin dosa. Makanya kita mempunyai janji masing-masing, sudah kita genggam. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ini buktinya telapak tangan manusia tidak sama. Contohnya ini cap jari, cap jempol ini tidak ada yang sama. Iya, makanya sidik jari juga tidak sama. Itu hebatnya Allah SWT. Banyaknya orang jarinya hampir berdasarnya sama, tapi isinya tidak sama. Itulah hebatnya Allah. Makanya kita juga dirahasiakan oleh Allah kematian kita. Kalau seandainya tahu nanti kamu matimu 60 tahun, saya ini 59 tahun setengah, nah berarti setengah tahun lagi.
Oh, saya di masjid terus. Oh, tidak selalu begitu. Pas gak ke masjid mati. Iya. Oh, dikiranya gak bisa begitu. Seandainya dikasih tahu, tapi tidak dikasih tahu oleh Allah SWT. Ini janji kita. Kita harus sadar, Bapak dan sekalian. Jangan, oh belum, anak muda belum, yang tua tasa belum. Jangan. Mari bersiap-siap untuk menghadapi al-maut. Makanya malam hari ini kita khusus belajar menghadapi al-maut, supaya paham betul kita ini nanti mau kemana. Ini setelah ini mau kemana. Nah, ini supaya tahu persis. Boleh tahu. Ya sudah, ambil sendiri saja. Subhanallah. Ya di situ aja. Makasih. Ya. Nah, ibu dan saudara sekalian, selanjutnya sebelum 40 hari kematian almarhum, ini sudah ada kodenya, sudah ada SMS-nya Baturi Karang Ta'ala. Jauh-jauh hari sebetulnya sudah ada. Kayak saya ini sudah ada SMS Baturi Karang Ta'ala, tapi biasanya membiarkan SMS dari Allah. Tapi kalau SMS dari teman tak tidur, siapa lagi ini? Cepat dilihat. WA-nya siapa ini? Loh. Ini kalau WA, toh. Tapi kalau WA-nya Allah Subhanahu wa taala tidak cepat dilihat. Apa WA-nya? Satu, rambut tak yang tadinya hitam menjadi 2 warna. Itu SMS. Perhatikan Ki. Berarti kalau sudah 2 warna berarti sudah dekat. Kalau matahari itu sudah detik 5. Matahari jatuh sana. Detik 5. Lagi komai. Pasti kalau sudah jam 5 pasti tenggelam. Sama dengan manusia. Kalau sudah ada WA seperti ini, segera mati. Terus lebih dekat kepada Allah. 80% untuk agama, kegiatan agama. Jangan masih memburu dunia. Umur sudah ada SMS dari Allah SWT, masih dunia saja diburu. Ya, makanya umurnya PNS itu 60 dipensiunkan Pak Jokowi. Paham Ki? Paham? Kalau udah dipensiunkan, masih petenteng di tempat kopi sana. Umur sudah, jenggotnya saja warnanya sudah putih, masih bergaya. Apalagi selfie poin. Bodoh. Ya, kalau punya HP saya tidak larang Bu, tapi umur 60 kok masih selfie. Masih selfie. Ya kalau anak-anak muda tuh loloi, silakan Ki. Mau main begini, mau begini, silakan. Tapi ini tahu-tahu, oh kodong. Ketawa berarti. Merasa nah? Allahu Akbar. Jadi 40 hari Bapak Ibu sekalian itu sudah ada. Karena nama-nama kita ini di Lauhul Mahfuz sana ada tertera. Andi Nuraini ada. Dengan Le, dengan Sitaba ada semua. Iya. Begitu sudah jatuh nama itu di depan malaikat pencabut nyawa. Siapa Bu? Siapa? Oh belum kenal ya? Ya tunggu saja, nanti pasti masih suatu saat berhadapan dengan ini malaikat ini Bu. Tunggu kita yang ini. Iya. Namanya malaikat Jibril, bukan Israfil. Kalau Israfil penuh trompet. Jibril. Jibril itu tukang pencabut nyawa, bukan pencabut PLN. Nanti dikira pencabut PLN. Ibu didatangi pencabut PLN saja gemeter Ki. Apalagi yang namanya malaikat ini the best actor. Bisa berbentuk apa saja atas izin Allah. Bisa berbentuk tinggi besar, hidungnya mancung, pakai jubah putih, warnanya putih, pakai kopiah putih. Iya, serba putih Bu.
Nah, datang dengan halusnya karena Ibu Andi Nuraini ini orang-orang yang taat ibadah, langsung turun bawa SK surat kematian. Ya, bukan SK surat pengangkatan Pak Bupati, bukan. Kan biasanya yang dikenalkan SK itu surat pengangkatan. Iya, bukan. Ini surat kematian. Dipegang oleh malaikat Jibril, langsung turun ke bumi, langsung menemui. Ya, caranya turun tidak usah ditanyakan saya. Itu hak prerogatif Allah. Terserah mau bagaimana, langsung sip, sekedip mata langsung dia turun. Itu urusan Allah. Tidak usah ditanyakan lagi. Naik apa Pak? Kelamaan iya. Ada pelajaran tersendiri untuk para orang-orang sufi seperti itu. Nah, langsung datang di rumahnya. Kalau ada rumahnya di sini, langsung diketok, tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inai, nake siapa? Semakin keras, dia juga keras. Kan yang di rumah kan, rewatong. Inai, nake siapa? Kan rewai. Nake malaikat maut. Hah? Malaikat maut? Nampak. Baru kali ini saya dengar, makanya saya kasih kabar lebih dulu. Nanti kalau ada begitu yang sopan, makanya ada tamu yang sopan. Bah, biasanya enggak begitu, Bi. Assalamualaikum. Alah, anak-anak panti itu. belum ada anak panti, padahal anaknya tetangga mau ngantari pisang. Selalu. Makanya jangan ditandai, dikiranya kalau assalamualaikum dari anak panti. Minta lagi, nanti sebentar lagi temannya dipanggil assalamualaikum. Allahu Akbar, Bu. Sadar gini, kalau yang datang ini malaikat maut tidak bisa diajak kompromi. Iya, fa idza jaa ajalum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, kalau dimajukan, dimundurkan apa lagi, Bu? Tidak bisa diajak kompromi. Kalau di dunia ini bisa, Pak Desa, nggak apa-apa ini dimundurkan sedikit. Ya Pak, mohon maaf, mungkin besok atau lusa. Besoknya besok orang Jawa. Besoknya dari minggu depan lagi besok. Subhanallah, bisa dinego seperti itu. Ini kalau malaikat maut tidak bisa dinego. Iya. Dan memang sudah sebelum kematian itu, Ibu, malaikat yang biasanya menyediakan air minum itu sudah siap. Iya. Tapi malaikat itu berkata, wahai Ibu Andi Nuraini, aku sudah kesana kemari, mangi-mangi selana. Saya sudah cari kesana kemari, tidak kudapati air minum yang cocok. JS tidak ada, Aqua tidak ada, Teluk tidak ada. Jadi tidak ada air itu. Makanya menyerah nih, habis berarti sudah. Karena orang kalau tidak minum pasti mati. Demikian pula orang yang menyiapkan makanan. Orang yang menyiapkan makanan itu juga begitu. Malaikat itu berkata, wahai Ibu Anda ini, saya tidak bisa lagi mencarikan makanan yang cocok untuk Anda. Sudah tidak ada di atas muka bumi ini. Berarti sudah dekat betul itu. Padahal malaikat maut sudah di dekatnya ini, Pak. Sudah di dekatnya, sudah hampir mencabut nyawanya. Tapi baru audiensi tadi, baru audiensi. Belum ditunjukkan SK-nya, belum. Baru audiensi. Betul, ini rumahnya Ibu Andi Nuraini, betul. Oh ya, alhamdulillah kalau gitu. Anak berapa, Bu? 1. Suami sudah meninggal duluan. Oh ya, saya tahu semua itu. Oke, kalau gitu Ibu, ini sudah jam J-nya, waktunya. Ya, ini nggak bisa dipamaju, dipamundur. Ini malaikat, ini saksinya. Sudah yang mencarikan makan ini. Buktinya, Pak, buktinya. Ini dari air yang segitu banyak, mana yang saya minum? Belum tentu air yang sudah ditonjok ini. Loh iya, ini bukti. Sama dengan itu mangga di depan rumah itu tulisannya beda-beda itu. Ada tulisannya Masrudin, ada Deng Sitawa, Deng Ngale, Deng Tiro, ada semua tulisannya. Buktinya
Begitu panen, diambil pembeli, langsung dibawa turun, ketemu namanya dengtiro itu tadi. Iya Pak, padahal yang punya itu namanya dengtiro juga nggak makan toh, tapi dengtiro yang sana namanya. Subhanallah, itu tandanya kalau berarti mencarikan makan, mencarikan minum, berarti itu malaikat itu ada. Makanya jangan main-main ini Pak. Kalau mau tidur juga sholat, ibu sholat, mau tidur berdoa, mau tidur juga berwudu. Alhamdulillah apa nggak pernah berwudu. Berwudu Bu, mulai saat ini berwudu. Ibu mau berwudu atau diwudukan? Kalau diwudukan berarti mati. Ibu mau sholat atau disolat? Ya, jadi berwudu nih. Mau apa saja, apatah lagi mau smackdown. Tahu smackdown? Smackdown itu di dalam kelambu. Anak-anak muda enggak usah ikut. Berwudu supaya apa? Supaya anak tak jadi anak yang soleh. Iya. Jangan sudah jamatana begitu masuk kimai kok kenang tiang listrik di depannya dibilang kenang ibinin. Allahu Akbar. Ya, jangan diterima Ibu. Laki-laki atau suami yang seperti itu jangan diterima. Kalau dalam kondisi itu selesai minum minuman keras, Ibu. Kalau begitu, jabang bayi mohon maaf, anaknya kadang-kadang seperti ini, atau IQ-nya di bawah 0. Karena saya itu ngajari anak-anak, jadi tahu persis sama anak-anak yang pintar. Oh, siapa dulu dong bapaknya? Makanya pernikahan itu biasanya dicarikan jodoh, dicarikan harinya. Kenapa dicari harinya? Karena siapa tahu perempuannya sementara berhalangan. Toh? Mesti ditanya dulu, kamu kapan suburnya? Nanti tanggal 26. Berarti nikahnya tanggal 26, mantap. Jangan tanggal berhalangan tanggal 26 langsung nikah. Lah suruh ngapain dong? Oh, anak-anak muda enggak ngerti tenan iseng. Belum kelas. Yo ikuti saja, Dik. Nah, ini seperti itu. Jadi Bapak-Bapak dan sekalian kembali lagi ke kematian. Jadi begitu sudah di audiensi, silahkan. Kalau orang-orang beriman begitu, silahkan melalui pintu mana saja. Saya terbuka ini. Ya, nah itu kalau orang beriman. Tapi kalau bukan orang beriman Pak, ngeway. Jangan dulu Pak malaikat. Loh, malaikat dibilang jangan dulu. Karena orang nggak paham nggak tahu. Tapi kalau orang yang biasa sholat, orang yang biasa zikir, biasa membaca Al-Quran, insya Allah siap kapan saja. Itulah maksudnya, kapan ada sholat Bapak suruh sunaikan. Sholat isya, alhamdulillah sudah selesai. Jadi diambil itu waktu, alhamdulillah. Jadi perjalanannya baik gitu loh. Jadi bilangnya orang dulu itu makanya jangan kau tidur nak kalau belum kamu minta maaf kepada seluruh kaum muslimin dan ajarannya Nabi Pak. Iya. Tapi kita ini masa bodoh, tidurnya sama HP. Gitu. Kebanyakan begitu, tidurnya sama HP. Karena totok atau mendengarkan HP. Untung kalau mendengarkan kiroah atau apa, atau tilawah atau baca Al-Quran, imam siapa begitu, jarang Pak, jarang. Makanya saat ini nih matinya banyak sekali nih, sudah 50.000 mati semua. Iya, di TV itu dia diumumkan juga alias COVID. Biar udah ada COVID, kalau memang dasarnya mati toh. Iya, saya kan mohon maaf karena sudah lama saya juga batuk-batuk. Saya disuruh periksa sama istri saya pas Sami. Saya bilang begitu, daripada di karantina. Loh. Iya, tambah stres. Bukan tambah saya, tambah stres. Lo istrinya nggak boleh, lihat aja nggak boleh. Ada tetangga saya begitu. Saya ikut besok di kaca gitu. Dia nelpon, kita nelpon, kita ketawa juga. Oh, kongro.
Apa mau seperti itu? Ya. Makanya sudahlah, pasrahkan kepada Allah. Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang angkat penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmah. Saya yakin itu. Begitu, umat Islam harus begitu. Kalau Allah yang nyipta penyakit, ada mata anak ki, sama tong peluru. Peluru itu, mana ada tentara yang kalah? Nggak ada. Itu cuma kebetulan ini, ya lewat sini. Dibilang kebal, bukan kebal. Itu punya mata di peluru itu, seharusnya itu nembus sini, tapi itu seleng ke sini. Loh, siapa yang ngasih begitu? Malaikat ki. Kan kita didampingi terus oleh malaikat. Jangan lewat situ, kena mata anak, nanti picok ki. Masih lewat sini saja. Oh gitu. Sama penyakit, Bu. Seandainya bisa mati semua ki orang, tidak. Ya, karena kita sudah punya jadwal masing-masing. Iya, biar kuburan disiapkan berapa ribu kurang ki. Iya. Tapi mudah-mudahan ini bekal untuk kita semua, untuk meyakinkan bahwa kematian itu bukan karena penyakit. Paham? Karena orang yang di rumah sakit tidak mati semua ki. Iya. Kadang-kadang duduk saja mati ki. Iya. Mau mati yang bagaimana? Yang husnul khotimah, bajiri bokona, sementara membaca Quran mati. Perjalanannya bagus, Bu. Bukan mati baji mati untuk mati baji. Maksudnya perjalanan maksudnya. Tapi kalimatnya kan biasa gitu. Baji mati mati baji. Saya bilang perbaiki bahasa loh, kan begitu Ibu. Sama dengan saya tidak setuju sama sekali. Bapaknya kan ini termasuk guru kita. Nah, masa mari kita lawan corona. Loh, corona kok dilawan? Karena Allah Ta'ala lawan. Saya ketawa saja. Betul memang tongan nih yang nyiptakan kata-kata itu. Orang ikut, teman-temannya ya ikut. Mari kita lawan. Ya, corona kok dilawan? Ya mampu semua itu. Coba gunung meletus, mari kita lawan gunung meletus. Mampu sih ya. Apa tidak ada kata-kata lain? Mari kita berdoa untuk mohon kepada Allah, mudah-mudahan penyakit segera diangkat. Itu kan lebih bagus. Nah, saya orang kecil, orang bodoh, tapi bisa menganalisa, ya. Masa dilawan? Berapa ribu orang, ratusan juta dibodoh-bodohi. Saya ya biasa kalau di masjid apa ya saya sampaikan ini. Jangan itu percaya begitu. Kok dilawan? Oh tambah. Pokoknya kalau apa-apa kalau dilawan, orang marah, dilawan marah, pasti tambah marah Ibu. Nyari ki. Tapi kalau orang marah terus aku nggak marah duduk, kira-kira berlawanan atau tidak? Pasti dia juga malah tong nage begitu, pasti itu pasti. Setan saja takut. Nah ini untuk pelajaran semua. Pasami yang bikin bahasa itu ya sudah biarkan mereka. Nah hadirin jamaah yang sah, nanti terlalu panjang ki. Nah nggak ada jam sebabnya. Ya sepuasnya mati nih. Jangan begitu sepuasnya. Itu namanya penyiksaan. Nah, walaupun sekali bisa sebetulnya 2 kali ada kemarin di tetangga juga sudah 3 malam. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Iya, sekarang sudah berkerum. Niatnya, tinggal niatnya kita. Niatnya mau cari penyakit atau mau ke masjid? Kalau niatnya ke masjid, biar itu rapat, biar tidak ada insya Allah. Iya. Saya kasihan juga itu kalau orang pakai masker begini itu di masjid. Terus kira-kira hidungnya nggak kena tanah. Kalau saya kasih begini, karena hidung tetap ini. Loh, iya. Muka harus menyentuh biwajil ini tanah. Mukanya ini Bu, sama di hidung. Gimana Ustaz? Cocok? Lah iya. Nah ini nggak bisa makanya suruh pakai songkok. Kenapa rambutnya ke sini? Kalau menghalang gini tidak sah sholat tak. Nanti kamu Ustaz. Iya. Ini malah dikasih masker. Tolong. Gimana ki belajar?
Ya aduh, kasihan deh lu. Hah? Ya begitu Mi, itu enggak siapa saja, profesor, kiai, haji. Loh, saya bilang, ya silakan pakai masker silakan, tapi waktu sholat harus dianjurkan seperti itu. Kasih turun Ki, begini kan boleh Ki. Yang penting ini hidungnya. Nah kalau begini nggak kena Ki. Iya, sama saja rambut itu tadi. Makanya kaum muslimin kalau sholat pakai songkok. Sebetulnya yang orang botak termasuk saya ini, nggak usah pakai songkok, nggak apa-apa. Kan tidak ada rambutnya yang menghalangi, sudah sah. Iya, tapi kurang tampan kalau saya nggak pakai. Kan menghadap Allah ya bajunya ya harus yang bagus, iya songkokan yang rapi. Masa ke kampus saja pakai songkok, pakai sholat nggak pakai songkok? Tali waliwano. Nah, kita lanjutkan supaya agak cepat. Selanjutnya sudah bertatapan, silakan. Kalimat silakan sudah dimulai Miki. Dimulai dari kakinya dulu. Bilang apa? Ini kakinya bilang, jangan melalui sini. Ngiwai. Ini jangan melalui sini, kamu cabut nyawa. Kebanyakan itu dari kaki Pak. Kebanyakan dari kaki. Tapi kakinya ngiwai. Kenapa? Saya biasa sholat subuh setiap subuh. Alhamdulillah. Malaikat langsung naik lagi. Ya Allah, tidak bisa melalui kakinya. Kenapa? Kakinya dipakai sholat subuh, mengagungkanmu ya Allah. Oh, melalui tangannya langsung turun lagi, naik turun. Nah, akhirnya apa? Paling singkatnya, karena tangannya juga untuk bersedekah, setiap hari bersedekah. Mana mau sisa Bu? Bukan sedekah itu harus banyak, tidak. Rutinnya itu loh Bu. Jadi kalau bapak-bapak setiap Jumatnya lo rutin 10.000, baru berapa Bu? 1 bulan berarti 40. Gajinya 5 juta, imbang belum? Ya belum. Kalau 1 juta, 2,5%-nya 25.000. Nanti kamu cocok ya? 1 juta kalau 5 juta berarti 100.000. Sedangkan tadi 40.000, ya belum cocok ya. Kalau ada anak minta-minta kacanya dikasih naik, padahal punya mobil, tak liwat-liwatan ini orang. Ada anak-anak gitar-gitar dikasih 1.000. Terima kasih Pak, mudah-mudahan selamat di perjalanan, rezeki tak halal. Cece banyak doa anak. Itu 1.000, apalagi dikasih dulu 2.000. Sekali-sekali tukang parkir itu kasih kaget Ki. Kasih kaget. Begitu nih. Kan jarang ke situ. Oke, begitu kan biasanya paling ruas sabu. Makanya peluitnya brit pengen ruas. Karena nanti ruas sabu. Coba kasih 5.000. Nanti loh. Iya. Saya sudah praktekkan kok itu. Iya, saya coba Ki. Ternyata bener juga, beda. Sama. Di mana-mana kan ustadz kan namanya di masjid kan main asam semuanya berkobar mana putri nih aduh ya Allah. Coba imamnya, kalau imam nggak dinitenan di syariah apa-apa, alhamdulillahirabbil alamin. Dodoi. Coba kalau dikasihanmu, alhamdulillahirrahmanirrahim, mantap. Iya, sama. Makanya itu di daerah kita itu punya minribola itu baca bersanji. Iya, makanya gura-gura Ki. Gura-gura. Tak tanya, kenapa Ki harus gura-gura Ki? Saya bilang begitu. Kan boleh Ki. Ya Nabi Assalamualaikum. Ya kan boleh Ki. Kenapa nak gura-gura? Memang nenek moyangku juga begitu Ustaz. Oh iya. Jadi kalau ndak sah kalau nggak gura-gura. Ternyata pertanyaan itu bukan untuk jawabannya. Kenapa? Usul gura-gura tak bisa jawab. Bukan gurunya. Nah kalau gurunya mati toh kau. Ternyata itu ujuk menyemangatkan suara, karena datangnya Nabi itu betul-betul perasaan itu enak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, supaya cipuru gitu. Kalau cipuru nanti makannya
Banyak begitu. Loh, memang itu filsafatnya orang dulu, ulama hebat. Iya, di mana-mana biar orang Jawa itu keras suaranya, orang Makassar juga suaranya punya asal kalki, iya toh, rate, iya toh. Nah, Bapak dan sekalian sama-sama dirahmati oleh Allah SWT. Mulai tangannya, demikian melalui lisannya juga selalu mengaji zikir kepada Allah. Oh, tidak bisa. Kalau gitu ini tulis Bismillahirrahmanirrahim, ditulis di tangannya, ditunjukkan kepada Ibu Andi Nur Aini, langsung. Oh, kalau gitu menyerah, memang ini betul-betul dari Allah Subhanahu Wa Taala perintahnya. Kalau gitu silahkan. Begitu, ini kakinya mulai dingin ki. Iya, ini masih hangat. Ini naik dingin lagi, berarti sudah mulai proses untuk yaitu pencabutan nyawa roh itu. Setelah itu naik di sini agak lama ki, nazar namanya, agak lama. Kenapa kok lama? Mau diperlihatkan, dipertontonkan, di syutingnya diputar ki, filmnya diputar, mulai dari lahir sampai dia mau meninggal dunia. Makanya jenazah itu kadangnya ada yang senyum gini, ada juga yang mengeluarkan air mata, menangis ki, melukai sandal di masjid. Kelihatan itu di video kan yang besar itu. Makanya di situ agak lama sedikit, mungkin setengah jam, ada yang 40 menit, tergantung amalan kita. Kalau amalan kita bagus semua, ya cepat ya. Nah, di sini agak lama. Nah, tugasnya kita lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ini supaya tahu. Kadang-kadang anak-anaknya nggak tahu. Dekati telinganya bapakmu, bacakan kalimat thayyibah la ilaha. Iya, kita ini mudah, tapi mereka setengah mati berhadapan di sekelilingnya juga ada setan. Setan juga kepingin menjerumuskan. Jangan itu kau dengar, dibilang begitu, itu setan. Namanya setan. Kerjanya itu mencari teman supaya di neraka temannya banyak. Begitu. Kita sholat, Bapak pernah apa enggak melamun? Pernah enggak? Pernah. Ya itu buktinya. Kalau setan itu menggoda, sampai sholat pun digoda, hampir mati pun digoda. Makanya ya, anaknya tetap tungguin di sampingnya di kalimat la ilaha illallah. Anaknya 8 di sampingnya semua. Tapi jangan buru-buru, pelan-pelan ki, slowly but surely, pelan-pelan. La ilaha illallah, diresapi, terus ini diperkirakan sudah menjawab la ilaha. Kok enggak kayak orang sehat, Pak? Ini orang sudah sakaratul maut, berat lisannya, berat sekali, berat. Makanya dituntun. Nah, ini perintahnya Nabi. Jadi jangan dijauhi. Kalau sudah kelihatan seperti itu, nampak. Nah, ini sudah mau pergi itu kelihatan gitu. Nah, sudah ke sana, matanya mengarah ke sana, lah sudah lepas gitu. Kebanyakan dari ubun-ubun. Ada juga yang kayak orang tidur, tapi kebanyakan masih ngikuti. Kebanyakan begini, Pak. Itu kebanyakan. Nah, jadi tugas kita bismillahi ala millati rasulillah. Tutup. Ya, sudah, berarti sudah berputuslah jasad dan rohnya. Itulah yang dikatakan al-maut. Kalau belum jamnya, biar dikali la ilaha illallah 1.000 kali, tidak akan juga waktunya. Belum. Iya. Tapi ada masih ada, nampak akan kelihatan kepayahan atau dan sebagainya. Nah, hadirin doa yang teman-teman dirahmati oleh Allah SWT, sudah terbiasa. Istrinya, anaknya, pasti menangis semua. Karena ini sudah lama bersama kita di atas muka bumi. Siapa yang tidak nangis? Silahkan, kata Rasulullah. Tapi jangan ditutup. Iya, meraung-raung. Iya, ada yang menangis itu meraung-raung, Bu. Iya, ya nangis, silahkan nangis, tapi jangan meraung-raung. Karena namanya istri kita, orang tua kita yang membesarkan kita, kita belum bisa juga membalas budi. Dia, aduh, kasihan kodok. Kemarin itu baru saya janji untuk belikan sate, belum kesempatan sate, menangis lagi. Oh kodok, oh Malik, semua disebut Pak Malik apa disebut. Iya, pokoknya yang punya janji biasanya begitu, yang nangisnya terlalu banyak. Istri kepada suami, yang pernah menzolimi suaminya, pasti nangisnya pasti keras. Suami juga begitu. Iya, itu nanti Bapak rasakan sendiri kalau keluarga kita.
Tapi kalau sudah insya Allah melatih kesabaran, melatih itu ujian Allah, itu Allah inilah kita hadapi. Insya Allah ya biasa-biasa saja. Tetap nangis itu biasa bro. Tapi menaik turunkan ini tensi insya Allah agak lumayan. Ini terus tugas dan tanggung jawabnya. Setelah menangis semua kita ditutup kain kapan? Di kain ya kain. Biasanya kain jarit itu atau sarung biasanya. Kasih nama di situ pak, namanya supaya orang anu tidak tanya. Terus adabnya orang yang takziah, jangan langsung datang tanya assalamualaikum, ngapa nemu terang, loh, sudah tahu mati, ngapa nemu terang? Ada yang begitu pak, sudah tahu dibujurkan ke utara, itu sudah meninggal dunia, tandanya sudah ada. Iya, biasanya dikasih putih begini. Juga ada dua yang datang langsung dibuka, itu membuktikan apakah dia atau betul bukan atau salah, gitu maksudnya. Kasih air bukaan putih, ya udah usah dibuka, sudah jelas orangnya. Iya. Nah itu adabnya diantaranya. Jadi jangan menyakiti juga istrinya. Oh kemarin saja masih bicara sama saya, loh sekarang sudah meninggal dunia, loh beda pak. Bisa saat ini ceramah sebentar ini sudah tidak ada, bisa kalau irona karya ta'ala. Jadi jangan membantah apalagi tadi masih ceramah masa mati, enggak bisa begitu ibu ya. Apalagi sudah selang satu malam atau satu hari, enggak bisa. Banyak kejadian seperti itu, masih sehat-sehat, segar-segar, diambil oleh Allah SWT. Nah yang tugasnya hanya masih hidup satu, yaitu memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat menguburkan. Ini sudah bapak biasa lakukan, tapi saya mau luruskan sedikit saja supaya minimal adalah bekal kita. Satu, memandikan. Satu kampung itu biasanya kurang orang, jarang bisa memandikan, padahal memandikannya nggak susah, cuma bapak itu males, takut-takut. Nah karena tidak biasa, iya apa? Alasan toh? Masa tidak biasa mandi? Nah itu, tenang saya baca-baca anak. Apanya baca-baca anak? Nyerang ibuku mau kok? Masa? Itu memandikan. Jauh usah cari orang jauh-jauh. Minimal tokoh masyarakat atau imam desa itu harus ada, harus bisa seperti itu. Itu supaya tidak terlalu menyusahkan orang lain. Ya. Ini untuk memandikan. Terus yang memandikan ini mesti kalimatnya orang pintar, ya mesti ya ahli kitab yang dimasukkan ahli kitab. Makanya itu airnya apa? Airnya itu mesti dikasih apa itu? Baca-baca ini. Ya, mesti begitu. Ya mau begitu. Wahai air, janganlah engkau panas. Ini saudara saya ini yang akan memakai untuk mandi. Ya gitu. Ini bahasanya. Jadi diminta kepada Allah, mohon kepada Allah. Kok bisa pak airnya panas? Bisa. Mesti bapak nggak percaya. Nanti kasih bukti. Buktinya itu di Jakarta ditambungi. Airnya lari kemana bu? Lari ke kota. Kan utara Jakarta ditambungi, namanya reklamasi. Sama dengan di sini, namanya Pantai Losari ditambungi. Lari kemana airnya? Nabrak di Sinjai. Iya, banjirnya Sinjai berapa rumah hancur, betul? Loh, tahun berapa itu loh Pak? Nggak ingat? Karena air itu sifatnya, oh kamu itu manusia rakus sekali kamu. Di mana-mana saya tempatku kau tempati. Ini di bawahnya apa Bu? Di bawahnya rumah ini loh. Air. Makanya jangan sembarang dapat air. Makanya maksud saya ini, pakailah berwudu yang banyak. Jangan untuk mandi saja, jangan untuk mencuci saja. Pakailah berwudu. Mau tidur berwudu, mau ke pasar berwudu. Setuju? Nah, insya Allah itulah airnya. Nanti airnya nggak panas Ki. Karena panas seperti itu tadi, air yang ditempati Pantai Losari, mengamuknya bukan orang Losari yang kena, ngamuknya orang Sinjai, begitu. Sama dengan Jakarta itu, airnya tempatnya ditempati lari ke kota, airnya namanya banjir.
Oh, paham. Ya. Makanya jangan sembarang terhadap air. Pergunakan yang semaksimal. Mau ke sini, nanti batal. Tidak apa-apa. Yang penting sudah berawal dulu. Juga malam juga begitu. Malam bapak-bapak bangun itu langsung sebelum tidur juga mengambil air wudhu. Jadi tidurnya dalam kondisi suci. Oh iya. Nah, mau pergi ke mall, mau ke sekolah, mau ke pasar, itu kaman ibu. Ya. Nah, lanjut. Ini air. Sifatnya seperti itu. Selanjutnya mengkafani. Mengkafani juga begitu. Ini kain kapan, kain putih dilempar di mukanya. Makanya mayat. Pakai ini. Kau dulu sombong sekali. Kalau ndak baju yang mahal 1 juta, 2 juta ndak mau pakai. Sekarang pakai ini. Mau tidak mau? Mau atau tidak mau? Mau atau mau? Mau. Mana jasmu? Oh, yang pore jasmu mana? Menangis ibu. Ya, sekarang nilainya baju yang sudah kurang dipakai silakan untuk dikasihkan sepupu tak cikalita. Jas yang 24 silakan pakai kan orang lain. Apatah lagi ibu-ibu, bajunya banyak atau banyak? Ibu-ibu banyak, baju pestanya 1 lemari. Kasihkan orang lain bu. Kalau yang kurang suka sudah kasihkan orang lain ki, masih bagus. Iya. Jangan nanti kalau tua sudah robek dikasih orang. Pelanggaran aneh. Ya, ini maknanya seperti itu. Jadi mumpung masih ada barang tak, silakan kasih orang lain. Termasuk ini bu, orang dari umroh kasih itu Pak Ustadz biar dipakai. Orang yang ngasih ini dapat pahala atau tidak? Dapat tuh, saya pakai. Bajunya juga begitu bu, ada yang ngantar. Makanya anak bapak-bapak itu tidak ada cita-citanya mudah-mudahan anakku jadi ustadz. Tidak ada. Jarang pak. Mudah-mudahan kau jadi tentara nak. Mudah-mudahan kau jadi polisi. Mudah-mudahan kau jadi orang sukses. Iya. Tapi jarang sekali mudah-mudahan kau jadi ustadz nak yang bisa menyinari bumi. Iya. Meneruskan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Jarang pak. Jarang. Kenapa? Karena itu ya orientasinya adalah lino, dunia. Orientasinya dunia, jangan. Kenapa jadi Ustadz? Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz itu dari dulu sampai sekarang ini masih tergolong orang miskin. Padahal Pak Ustadz itu doanya juga minta kaya, tapi jarang Ustadz yang kaya itu jarang pak, jarang. Nanti kalau kaya dia ngurusi kekayaannya, ribut jadi Ustadz. Taman jo. Loh, iya. Kalau saya guru ngaji toh, iya. Kalau umpamanya mobilnya bagus, kemana-mana pakai mobil, nggak mau ngurus anak-anak itu. Percaya oke? Iya. Makanya ustadznya tetap rezekinya walaupun dia minta kaya, dikasih kekayaan nanti bahaya. Tambah lagi pendampingnya. Backup lagi. Begitu maksudnya. Makanya Ustaz selalu dikasih. Jadi tukasi mau dikasih terus mana? Ya itu makanya malu kan orang tuanya kadang-kadang. Oh enggak. Jadi Ustaz itu begini bu. Zaman sekarang ini luar biasa mencari orang-orang yang benar dan mengamalkan ilmunya yang susah. Banyak orang pintar, banyak sarjana, tapi begitu nih. Yang kita lihatkan di penjara yang korupsi uangnya orang, bukan orang biasa itu bu, orang luar biasa itu, orang yang pakai dasi. Iya. Tapi di penjara malah ketawa-ketawa, di syuting malah nak keminne. Waduh, kasihan deh lu. Ya, di hadapan manusia kau sudah direndahkan, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawab. Makanya jadi apa saja, Bu. Jadi kepala desa masih sedikit tanggung jawabnya. Jadi presiden satu negara, Bu. Nah, yang olehnya itu. Nah, makanya pakaian tak silakan nanti kapan besok dipilih dikasihkan. Jangan nanti mati baru dikasihkan. Jangan. Ini kebanyakan kan begitu. Bajunya tuh matea, misalnya imam, aduh kodong, imamnya lumpuh, tuh matea tadi, tenak pas. Iya, itu wajib baik. Memang mengasih maksudnya itu baik,
Tapi kan jangan kalau bisa sebelum mati kita kasih ke orang memang. Oke? Oke? Oke. Ini pelaksanaan atau ten? Iya, kasih memang orang. Itu maksudnya. Itu untuk di apa itu? Pembunuh jenazah. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyolatkan. Itu di Indonesia kebanyakan yang menyolatkan itu kalau di tanah suci Pak Haji, Ibu Haji yang sudah pernah umrah, begitu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung jenazah maju semua, betul Pak Haji, Pak Haji yang pernah umrah, betul maju semua, maju orang leleng, orang putih, orang pendek, orang sipit matanya, maju semua, diangkat juga, terus nyolati jenazah semua. Tapi di Indonesia, di Indonesia ini sangat ironis. Ibu-ibu yang meninggal, ibu-ibu tidak mau nyolatkan. Dan nanti ibu-ibu siapa yang nyolatkan? Tuh, makanya nyolatkan memang. Apa? Hukumnya bagaimana? Loh, nyolatkan itu hukum kifayah memang betul, fardu kifayah. Tapi kalau kita biasa menyolatkan jenazah, nanti suatu saat ibu meninggal, pasti banyak juga yang nyolatkan. Bapak-bapak begitu, jangan ngewe. Naki anu apa? Iya biasa begitu, naki anu apa? Kalau ibu-ibu naki berhalangan, aku datang bulan. Tapi kalau bapak-bapak apa? Alasan apa? Sholatkan saja, sholatnya mudah, tidak susah. Iya, lebih mudah daripada sholat subuh. Iya. Sholat subuh kan pakai rakaat, ini nggak usah pakai rakaat. Iya. Tahu semua toh Pak, Ibu? Tahu? Iya. Kalau tahu kenapa nggak laksanakan? Ayo berdosa gitu. Jadi mulai besok ada yang meninggal ibu-ibu, silakan ibu-ibu juga nolatkan. Kebanyakan di masjid. Saya di kampung saya dulu kebanyakan di rumah. Kan biasanya rumahnya panggung, mandinya juga di situ, nyolati juga di situ. Potong gitu. Iya, saya bilang kalau bisa nanti ada yang meninggal lagi Pak Imam, disuruh di masjid ya, kita tunggu di masjid. Lah orangnya jarang ke masjid, ini masalah. Makanya mumpung masih hidup, kau pergi ke masjid. Jangan nanti kalau sudah mati baru ke masjid. Aduh, salah ini, salah total. Masa sudah mati suruh membawa ke masjid, padahal hidupnya tidak pernah ke masjid. Aneh ini. Nah itu, rasakan Ki Pak. Ini pelajaran Ki. Jadi ke masjid memang Ki. Sholatlah kamu sebelum disolatkan. Loh itu tahu, tapi tidak mau melaksanakan. Nah ini tolong. Ini orang Indonesia. Saya masih ingat di Jalan Hertasning, namanya Al Furqon kalau nggak salah itu masjidnya. Itu kalau ada yang meninggal dunia Bu, begitu full masjid itu penuh. Oh sudah, yang di belakang masih di luar nunggu. Tapi sudah berwudu semua. Masuk itu, keluar sudah, kan cuma 4 takbir toh, selesai, nggak lama itu, masuk semua ronde kedua. Luar biasa Bu. Iya. Apakah bisa di kampung kita? Bisa. Nggak tinggal kemauan kita saja. Dan Allah berjanji, kalau 40 orang yang nyolatkan dan tidak diterima, malu saya. Mesti saya ampuni dosanya. Alhamdulillah. Begitu maksudnya disolatkan di masjid. Kalau di rumah kan berapa orang saja Bu, itu menyolatkan. Jadi dirubah pola pikir kita. Jadi kalau di tanah suci bisa orang seluruh jamaah masjid melakukannya, tapi kita jarang bisa mengikuti seperti itu. Yang terakhir yaitu tentang menguburkan di Terawangi, menguburkan itu, memasukkan ke liang jenazah. Itu kalau bisa anaknya, termasuk memandikan tadi yang memangku. Sekarang kan jarang dipangku, kalau pakai besi toh. Iya. Itu sebetulnya menurut saya kurang menyentuh kepada jiwanya anak. Tapi kalau dipangku pasti menyentuh jiwanya anak. Justru anak dong, bapakku selama ini yang selalu marah-marahi aku pun tidak mau kalah. Saya juga marah-marah juga sama bapak. Dong, mati bapakku, berpisah bapakku. Ya, nangis Ki. Iya. Merasa betul kehilangan. Nah gitu. Jadi apalagi di dalam kubur, ya di dalam kubur ini tempatnya sempit. Begitu sudah diinjak-injak Ibu, oh ini kesempatannya. Oh tetangga-tetangganya, iya, tetangga-tetangganya kan nggak bisa balas. Hancur, mampus lu, kapokmu kapan? Iya diinjak-injak itu Bu, diinjak-injak.
Karena waktu di dunia, sana porena, kan selalu perintah-perintah itu sana bersihkan. Iyo, dibalas gitu. Iya. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan pergaulan kita dengan tetangga senantiasa baik, hubungan kita senantiasa baik, insya Allah membuahkan kebaikan. Orang meninggalkan kita itu orang berduka semua, Pak, Bu. Iya, berduka semua, berdoa semua. Subhanallah. Nah ini buktinya, termasuk malam hari ini kursinya pun masih kurang, luar biasa. Jadi Bapak Ibu berterima kasih kepada tetangga, tadi sudah disampaikan kepada wakili keluarga, ya termasuk itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengisi diri kita, termasuk apa yang dibawa oleh almarhum Bapak Ibu. Hartanya enggak. Apa? Amal jariah. Hartanya bawa mobil, mobilnya ikut ambulan apa? Tapi diparkir di luar. Nah, begitu sudah selamat pulang, dadah. Mamaku dadah, selamat tinggal, hartanya pulang, anaknya pulang, biar nangis semalam suntuk di situ tetap pulang ki anak, tidak mungkin menemani di dalam kubur, tidak mungkin. Nah, pulang, jadi malu pulang, itu anaknya pulang, terus yang tertinggal adalah hanya amal solehnya dan ilmu yang sudah diamalkan. Jadi yang pulang inilah yang bisa membantu ke orang tuanya. Jadi anak yang kepada orang tua langsung doanya langsung diterima. Makanya silakan putra putrinya membaca ayat-ayat Al-Quran. Syukur sholat jamaah di sini. Oh bagus ki. Supaya apa? Roh itu nanti akan balik ke tempatnya, maksudnya ke badannya atau ke tempat ini, rumah ini tidak sia-sia, tidak menangis. Ini roh ini juga insya Allah atas izin Allah boleh juga mendekat kepada kita ini. Iya rohnya Pak. Roh kan tidak mati, tidak mati. Yang mati itu jasad kita ini sudah dibalikan kepada alamnya. Itu makanya roh itu alhamdulillah nanti sebentar orang pada pulang juga dia. Malaikat juga kembali terus roh itu ketawa-ketawa. Alhamdulillah keluargaku bijangku nih ngasih tahu. Alhamdulillah, iya, mesti gak percaya. Ini kali buku yang tertera di dalam buku Zaqaitul Akbar. Jadi ada bukunya Bu, ada pengarangnya juga. Jadi Bapak Ibu, saya sudah membaca itu dan yakin memang betul dia tidak bisa membawa ada apa-apa. Dia mau bersedekah, tidak bisa lagi. Yang makili adalah yang hidup, anaknya. Makanya anaknya membuat acara semacam ini, terus juga sebentar mungkin ada apa itu biasanya ada kue atau apa, itu sedekah daripada anaknya. Silakan kalau bersedekah ke masjid juga silakan atas nama kedua orang tua. Silakan ke masjid Pak, 5 sak semen 100 sak, insya Allah itu yang diterima. Iya. Jadi lanjutkan perjuangan orang tua. Yang orang tua sudah kepingin enak dalam kuburnya, terus sinari dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran supaya lampunya mercuri kalah bersinar terang yang menerangi yaitu ayat Al-Quran. Silakan untuk dibaca dan dibaca putra putrinya, termasuk sedekah juga begitu, insya Allah Pak. Jadi tidak rugi ki. Iya, anak orang tua kita juga dapat, karena yang kita yang jerih payah kita jadi dapat, jadi berdoa juga dapat. Sama Bapak Ibu yang malam hari ini, termasuk saya, orang tua saya, apakah dapat atau tidak? Dapat. Orang tua saya di dalam kubur dapat. Sebelum saya berangkat ke sini, wahai malaikat muqarrabin yang dekat denganku, kata Allah, itu bapaknya si Anu, tolong hentikan ini penyiksaannya. Kenapa ya Allah? Karena anaknya, anaknya takziah di Ponto Majanang. Alhamdulillah. Makanya orang tua juga begitu, langsung online. Jadi kalau kita kerja langsung, lalu cash, langsung diambil, begitu. Jadi silakan. Makanya anak waladin soleh yad'ula bil maghfirah ini anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya baik masih hidup maupun sudah tiada. Cuma caranya saja yang berbeda. Kalau masih hidup ya datang, Pak, ini ada mobil baru, alhamdulillah saya dapat dari kantor, tolong dipakai.
Alhamdulillah nak, bapakmu sudah tidak bisa nyopir. Ndak, siapa saja yang penting ditaruh di rumahnya bapak. Itu menyenangkan orang tua. Jangan kesana kemari. Kenapa? Karena dulu bapaknya juga begitu. Nah, ini ada uang. Jangan kayak bapak ibu sekarang. Disiksa ya anaknya. Papa minta uang. Ruasa atau 5 salah. 5 sabu. Minta mama ke sana. Mamanya juga apa? Sudah habis. Minta bapak ke sana, dipimpong ke sana sini. Nah, akhirnya nanti tuanya kita dipimpong juga anak tak. Iya, kalau nggak percaya buktikan. Kalau anak yang pernah kita sakiti, nanti justru akan berbalik 2 kali, bahkan 5 kali menyakiti orang tua. Makanya kita sebagai anak sudah dipariskan dari orang tua kita, orang baik-baik, bagus kata-katanya, majikan anak-anak. Makanya teta, loh itu kan ngajari kebaikan. Bukan sembarang ini Ki. Kalau makan jangan bunyi ya sendoknya ya. Coba ini pendidikan semua. Loh sekarang malah dibikin kotak-kotak sama anak-anak. Itu. Nah, itulah beratnya menghadapi tantangan di masa akan datang. Inilah katanya zaman globalisasi, zaman makanya mengglobal, mendunia. Penyakit ini ya mendunia juga. Inilah penipuan-penipuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya termasuk setan-setan yang suka mengganggu manusia. Orang-orang senang-senang, orang Indonesia orang tenang-tenang, si ama-ama tonji, datanglah penyakit, dibikinnya sana sini, akhirnya kacau balau. Masyarakat kecil yang korbannya, karena mau buka warung jam 5 dibuka, jam 9 suruh tutup. Ya kira-kira bagaimana? Nasinya saja belum masak. Kasihan deh lo. Ini sangat merasakan orang-orang kecil. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah, kesimpulannya, kematian pasti akan datang menjemput kita. Cepat atau lambat, muko mimbara, minggu depan, tahun depan, pasti itu Pak. Kalimatnya pasti, karena ayat itu tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernaya pasti mati. Kalau kontraknya kita ini dulu ndak hidup, ndak ada kita ini. Nah, karena bapak sama mama kita ketemu, akhirnya jadilah gila. Kita namanya Dektiro. Setelah hidup di dunia, persiapan lagi tidak ada. Setelah itu, setelah hari kebangkitan Yaumul Ba'ats, dibangkitkan, yaitu untuk alam berikutnya, yaitu alam akhirah. Ibu, jadi perjalanan kita ini. Makanya jangan lama-lama di dunia. Nah, kalau lama-lama untuk ibadah, lama-lama untuk kebaikan, ya silahkan Ibu. Tapi kalau kebanyakan manusia kan cinta dunia. Sekarang dipoles dengan dunia. Rumah kurang cantik, malu-malu Ki. Mobil kurang mewah, malu-malu Ki. Gengsinya tinggi. Makanya kita ini ubud dunia. Orang-orang yang seperti itu ketipu masalah dunia. Dunia majra'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam. Jadi tanamilah, silakan untuk menanam kebaikan-kebaikan ke masjid, ke panti asuhan, ke sekolah-sekolah agama, pondok pesantren, silakan Pak. Bawa beras, bawaan silakan. Mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulannya. Mudah-mudahan kita dapat bisa mengambil hikmahnya, karena sudah ada kode dari ini ada kodenya Pak. Biar ada jamnya, saya udah tahu ini 1 jam lebih itu sudah tahu. Ada kodenya. Pak, sudah 1 jam lebih. Pamari mati. Alhamdulillah. Mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini mendapat ridho dari Allah SWT. Demikian pula kesabaran dan ketabahan keluarga kita yang diterima musibah, khususnya keluarga Ibu almarhumah Nur Aini, diampuni segala dosa-dosanya, diberikan tempat yang sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyah wa niyatin sholihah, wabil khusus almarhumah Ibu Nur Aini. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمد الشاكرين حمد الناعمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. Ya Allah, pada saat ini kami berkumpul di tempat ini sama-sama membagi duka atas kepulangan almarhum Ibu Andi Nuraini. Ya Allah, keluarga kami sungguh sangat terpukul atas musibah ini. Ya Allah, olehnya itu berikan kekuatan lahir maupun batin, kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga dapat melanjutkan perjuangan almarhum. Demikian pula ya Allah, kita yang hadir berikan balasan yang sebaik-baiknya balasan ya Allah, karena hambamu telah mengagungkanmu ya Allah, sama-sama belajar menuntut ilmu di tempat ini ya Allah. Berkahnya dan doanya boleh diaminkan oleh para malaikat ya Allah. Olehnya itu ya Allah, berikanlah kami, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, dan berikanlah kami bekal yang kuat iman dan Islam kami untuk menghadapi masa yang akan datang yang lebih baik daripada kemarin. Ya Allah, berikanlah kami kemaslahatan kehidupan, berikanlah kami kemurahan rezekimu ya Allah, untuk bekal ibadah kepadamu ya Allah, selamat dunia dan akhirat, dan berikanlah petunjukmu kebaikan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa bil qusal almarhum Allahumma ighfir laha warhamha wa afihi wa anna wa akrim nuzulaha wa wasi'aha. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Subhanahu yang baik datangnya dari Allah SWT. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kekurangan, kesalahan, cara saya menyampaikan mungkin kurang seindah dengan orang lain, tapi jangan jadikan patokan. Yang jelas mesti mengajak kebaikan dan menjauhkan kemungkaran. Mari kita laksanakan kebaikan itu, mudah-mudahan kita dapat melanjutkan perjuangan, khususnya putra-putrinya almarhum dapat melanjutkan perjuangannya almarhum. Cita-cita yang luhur putra-putra Anda dan Ananda mudah-mudahan diberi kekuatan lahir maupun batin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum nun wal qalami wa masrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah oleh Ustaz. Kami mewakili keluarga mengucapkan syukran jazakallah khair untuk Ustaz, dan semoga apa yang kita dengarkan dapat bermanfaat dan menjadi pembelajaran kepada kita semua.